perjalanan dinas di kementerian di Kemdikbud waktu nikah mengajukan kemudian akhirnya kementerian lah yang backup semua. Nggak mau ambil pusing lah masalah itu. Apalagi untuk bentuk karya gitu misalnya. Bentuk karya pun nih gitu. Terserah kan orang apa gitu Li. Dalam konteks penciptaan guru adalah sampah gitu ya Li. Dalam konteks penciptaan ada cerita menarik juga yang di Papua itu sebenarnya. Gimana? Tadi ngincah lu siap nih. Dadi, Cah. Swastiastu. Gimana? Swastiastu. Dia bengong ngelik diri kita man bahaya tajam tetap nyaman. Dingin lah. Terus, agak dingin lah. Agak dingin ya. Apa dingin nih? Cuaca dingin. Seluruh Bali dingin. Seluruh Bali dingin. Nyidang akhirnya liwat beling Tabanan yo. Kado sedini yo itu. Busnya ada jalan jebol di Tabanan. Dan nang oleh gitu. Sing maksudnya boboy ngalot tiba cepet tuh penanganannya keren kok. Sat tes itu ya langsung. Tuh maro aja cepat tanggap ya. Ini masuk nanti ada kamu bridging aja. Sih karena kan bomeklo nih nilun coba yang nulin Tabanan gitu. Bujung kan Jo. Cintain jika bujongan. Bujung ini jong laut. Jebol orang nyidain lah gitu. Hari Minggu jadwal. Kan nulis jadwal. Itu balik di sosial media. Jalan jebol. Sekarang jalan sudah. Baik. Keren. Man menin dong? Enggak lah. Man menin maksudnya kan? Man menin gitu. Sing. Nyempel dong. Nyempel itu. Lanjut. Ada ke jalan itu karena itu adalah salah satu akses. Ya, sampai segala titik yang kita butuhkan ya, keperluan kerja dan segala macam. Ding. Makasih Man. Ya. Rahayu. Ternyata Asen bapatuh kayak di satu seri ternyata Jut. Nyanyian. Man ngajak. Tuh dengkot anu. Bandau jak emang win. Ya. Saya bergaul jatuh lah ya. Lale no Asen lale no kene. Maklo sing nepuk soalnya Mang Win jak bandel. Oke. Salam lu jak Mang Win jak bandel. Si Manjuara yang jadi jak mana? Wih. Cengken Rahayu pokoknya jadi. Rahayu kok tak berkarya. Tetap berkarya. Sing Jakmin nang sih yo. Ajo. Timpal dulu. Keren. Masih mau timpal kasih Bani ngomongin. Benar. Berarti kedekatannya dia sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Ya. Besok masih itu, Bibi. Besok dah. Artinya pengumuman begitu pokoknya. Kembali sekarang ke rutinitas masing-masing. Kembali nih. Turunkan tensi, turunkan emosi. Kita dingah nih nolin banyak tes kupingnya. Aja. Terima kasih juga mana? Musik nih lolin terus nggak snap. Aneh kanjet. Apa nah? Kupu apa nah? Baris kupu. Ya. Ini kan bunyinya. Kan jeng aneh gitu dong. Jong jalalung jeng jalalung. Kan ada sih melodi mang. Kecil bisa gitar kalau mana jemaah ini. Tapi nak luang yang coba aja yang tinggal artinya kolaborasi ya. Sing maksudnya tinggal nolin tuh ada di YouTube itu kan ada. Ada. Cicik. Entah celudet. Ngetes ngelangunin. Karya terakhir yang dibuat waktu memasar itu meledak di mana-mana. Meledak di mana-mana. Karena kita juga sempat mencari tahu Neonolin itu memang lahir di Tabanan. Lahir di Tabanan. Ada salah satu tokoh senior yang sudah sepuh ya. Beliau kayaknya tapi udah meninggal, udah enggak ada beliau ya. Mungkin Komang nanti menceritakan ya apa itu Neonolin. Sekarang dibawakan oleh anak muda yang diangkat lagi eksposurnya oleh anak muda. Benar. Kemasan jangan modern seperti sekarang. Masih sampai bisa masuk Spotify, kita nikmati bersama kan di kancah digital. Gimana gininya teman? Sedikit man. Ngoyong nen sebelum ke sana itu perkenalkan dulu. Saja, Cuk. Oh ya. Saking lantur ibu ngerti. Ini nawang kena turno beli nih gitu kan. Jadi kan pasti nganu fans nak membalik kan. Saya keliru jadi yo. Kantang bilang hijau ini gitu. Silakan. Man. Ini Komang.
Nama dulu ya. Ya, silakan. Nama tiang Inyoman Resa Angga Nurbawa. Inyoman Resa Angga Nurbawa. Biasa dipanggil Mang Angga. Angga Nurbawa dan siapa aja boleh sebenarnya untuk pada nama itu. Lahir di Pujungan di Tabanan. Sekarang sudah menikah. Udah punya anak juga. Jadi apa ya? Untuk lanjutnya ke kini ya, ke apa namanya? Kegiatan berkesenian ya. Nah, jadi mau jadi Manur. Manur. Sebenarnya kegiatan berkesenian yang kan dipengaruhi oleh apa namanya? Oleh lingkungan sebenarnya. Oleh lingkungan karena bapak juga seniman pengrawit juga apa namanya? Di rumah juga banyak saudara-saudara penabuh lah. Itu yang mempengaruhi dari kecil. Kemudian untuk apa namanya di jenjang seriusnya nih ke yang dulu juga SMK-nya di Koka dulu, di SMK 3 Sukawati. Di SMK 3 Sukawati. Jadi setelah nikah lanjut ke Isiden Pasar, jurusan kerawitan jadi linear lah. Iya, linear. Kemudian setelah tamat S1 di Isiden Pasar, S2-nya juga di Isiden Pasar. Minat penciptaan ya pasca sarjana di Isiden Pasar, minat penciptaan musik tradisional lah, musik Nusantara. Setelah nikah sebenarnya kembali langsung ke Neonolin ya. Sebenarnya Neonolin ini lahir dari studi S2 dulu, studi S2 lahirnya di studi S2 di studio 2 atau 3 yang lupa juga kan setiap semester itu buat komposisi. Jadi sebenarnya di awal kita apa namanya sebelum masuk ke pasca sarjana kan kita menawarkan proposal ujian akhir dulu sebenarnya. Di awal yang mengajukan ke buat komposisi baru untuk Beleganjur sebenarnya. Di awal. Karena kan kegemaran yang di Beleganjur juga dulu sama dengan teman-teman semua. Mau buat komposisi baru untuk Beleganjur gitulah di Bali. Jadi di awal nikah maunya yang buat sebenarnya sudah kini yang sudah observasi langsung yang tidak menggunakan riong sebaran nada dan lain-lain, yang mau nyari riong yang jarak interval nadanya itu dekat, kalau kita bilangnya mikrotonal jarak antara nada nih satu dengan nada yang lain dekat, bisa seperempat dan bahkan sering ngisep ngumang gitu lah, tapi beda nada nih gitu. Jadi ampura nih kita potong nih agak sedikit ke teknis nih ya. Interval nada ngumang ngisep tuh berapa? Setengah? Kalau di Bali kan nggak bisa dibakukan sebenarnya. Nggak bisa dibakukan ya? Bisa dibakukan. Karena based on ya rasa suka-sukanya gini ya, komposer ya? Bisa. Karena kan nyari apa namanya frekuensi ngumang ngisep nih ke ada nih ngalih nih bulus, ada ngalih nih lamban, jika kan jarak antar nadanya itu yang diatur gitu loh. Secara organologi itu yang diatur antar jarak apa namanya interval nadanya. Yang maunya buat riong nih ke jaraknya mikrotonal. Kalau diatonis kan sudah pasti 1,5 dan berikutnya. Kalau apa namanya kromatik pasti juga yang maunya mikrotonal, jarak antar nada nih ke pendek atau hampir sama lah. Sebenarnya pun observasi nih ke sudah diajukan juga kepada dosen-dosen yang dulu, dan Pak Prof Dibia lah yang mengawali sebenarnya, yang menawarkan di Pujungan itu ada alat musik, biasanya di Pupuan lah, ada alat musik dawai namanya Nolin kalau Pak nggak salah. Coba Angga cari informasi tentang Nolin, apa yang kamu dapat nanti di sana. Nanti kalau bisa dikembangkan lagi itu lebih bagus untuk dipakai apa namanya media untuk ujian akhir gitu. Yang nawang sebenarnya nama lagi beli. Nolin. Nama lagi nawang nepak sing tae.
alat musik nih sing tawang. Sing tawang, nepuk taen tapi nepak sing taen gitu. Karena pengelisir dulu kan kak yang di rumah nih ke, kakek di rumah punya juga alat musik nih ke. Cuman kasarnya bangkian aja nu. si kita nepak nu. Body nih banyak latik lah. Sing ada. Kemudian ada satu pengelisir waktu itu 2018-an lah, 2017 2018 ke masih hidup. Yang dengar informasi bahwa Ragane punya alat nolin nih ke yang terdahulu. Setelah yang mereka ada satu instrumen yang terdahulu. Satu itu pertama kali yang nepak nolin mulai. Oke. Setelah nika yang dot ngai seperti itu. Cuma Ragan karena polisir penglihatan pun kurang bagus lah. Ya. Sing idang megai. Tawar tiang kalau beli tiang nih gitu. Tapi sing bang nih. Karena mula negen yang masih tetapnya nih gitu sing bang. Itu pemain atau pengrajin? Pemain juga. Pengrajin juga generasi kedua tuh. Kak itu generasi kedua. Pemain ya. Pengrajin ya. Kemudian silih tiang gitu. Muncullah otak-otak ikan ya. Tak liar, dia liar nih. Ragu kan ngayen nih, tapi sing bisa ngayen kayak carane gitu loh. Oh. Akhirnya bongkar ragu nih. Jadi paling-paling rumah. Ada pengrajin ragu jani nih. Pira dan di Pira. Coba buka nih. Mungkin cara nih ngai. Cara sistem tuts nih mungkin cara nih ngai gitu. Bongkar ragu setelah bongkar pasang sing kita. Oh, bongkar yes pasang no ya. Bongkar yes pasang no. Pasang no. Sing kita masang bin. Sampai kalian sing nu kali. Kalian nu jadi na rumah sing kita masang. Sing orang sih. Kalian kan. Nu ragu nami jadi nih. Nu ragu nami nih. Alat musik ini lama nih. Nanti kalian bu. Akhirnya tepuk lah cara kerjaan. Oke, ini cara kerjaan ini. Alat musik nih. Kemudian setelah itu coba dagang aja deh. Coba dagang aja di paling-paling. Nah, dengan bahan seadanya lah. Banyak kan memunyi gitu maksudnya. Berhasil. Tapi setelah didalami lagi, nolin itu kok bisa sana dikembangkan bin gitu. Untuk nada dulu kan untuk nada di nolin nih ke 7 nada. Belok 7 nada. Kemudian dia juga kita maunya mengembangkan angkapan atau oktav nih. Oktav sini ada yang di nolin mungkin nih ke ada oktav yang paling kecil, yang paling tinggi, yang menengah, ada yang paling rendah atau bass nih ke. Maunya buat angkapan yang berbeda lah pada di sebelumnya. Otomatis kan bodinya juga berbeda. Lebih gede. Cara kerja tutsnya juga berbeda. Cuman yang paling sentral nih ke di penentuan nada sebenarnya. Karena kan dulu kalau mungkin di nolin nih kan ada papan fret kayak gitar kan boleh. Nika dah yang memastikan hasil bunyi, hasil nadanya. Kalau do ya do. Kalau dulu kan nggak ada besi fret ini kan nggak ada. Ya, fret ya. Jadi ya nago neken terlalu keras. Lain bunyinya. Beda bunyinya. Nanti harus kerasa aja gitu loh. Di dulu tuh ya? Ya, yang dulu. Makanya dari informasi yang dapat di lapangan itu, misalnya beli kacut pemainnya dulu. Iya. Ngalah beli kacut nolin. Ani mulu sekan abo beli kacut harus tuh kan abo. Karena ragu nih nawang gitu tuh. Karena beli kacut nawang rasane. Mun beli kacut anggo ragu beda rasane. Iya. Biasanya macik moto kan. Oke. Ini harus lebih dekat depan pas mulai bunyi dong nih ya. Dong itu misalnya. Oke. Itu tepuk ragu nah kelemahan lah dari yang dulu gitu. Karena yang maunya niki semua orang bisa memainkan gitu loh. Akhirnya tiang punya teman Janu namanya di Tabanan. Janu Rangga Janunya nanya. Janu Citrana lah. Citrana Janunya ada kayaknya tuh. Ya kan di penebal asli ini, di penebal. Dan rumahnya ada tukang gitar. Ada guru sila. Man, Jumah Raga ada tukang gitar. Coba iya ajak mau peluang coba kamu gitu.
Kayak sebenarnya kalau sistem itu gitu. Sedangkan rago bengai body deh. Body yang dicenik bengai, ani menengah bengai, ini gede ada bengai gitu. Tapi tuh kan bingung. Kemulah rago gitu. Nih ngidang nih ngejin kini mang, ngejin kini gini. Tapi karena di body gaya rago malu, akhirnya papan plate itu karena rago sih ngerti juga kintannya, sih ngerti juga paham apa namanya buat skala panjang papan plate untuk menjadi sekat-sekat terus tawang kayak sistemnya. Akhirnya mengikuti body lah. Dan akhirnya bentangan senar yang paling pas tuh Jani main nada dasar di D. Di D main bentangan karena raga dulu uling body ngai sing memikirkan kan si tawang deh. Oh iya. Jadi jarak ya. Gitu. Ampura demun mang. Berarti dasar nadanya do re mi. Untuk makin. Tangan nadanya kromatik. Tangan nadanya kromatik. Kromatik ada sebenarnya perpaduan gitar dan piano nih, Ani Dini piano. Karena ada masih nada-nada nih yang hitam-hitam tuh loh. Iya. Ada masih. Luarnya. Betennya ada masih metodisnya gitu. Itu bajani ragu apa namanya? Mengadopsi sistem di piano tuh. Kromatik aja diatonis. Ya otomatis kan di bawahnya kan. Di bawahnya. Berarti kalau dibawa ke pelog slendro bisa? Nggak bisa. Kayak pemikiran benino, ilmu benino. Karena lagu gini, lagu singnya ngutang ani buado sebelum. Oke, itu menjadikan fundamentalnya, dasar. Ya, itu menjadi dasar untuk pengembangan. Jadi gimana ya untuk konsep pendekatannya ke neoklasik lah, neoklasik budaya Bali gitulah. Makanya namanya neonolin. Ya. Awal namanya nolin aja. Nolin aja. Sebenarnya untuk penamaan di daerah kalau di Bali kan disebut mandolin Bali. Mandolin Bali. Mandolin Karena mandolin itu kan banyak nih. Di Timur Tengah banyak. Banyak mandolin. Ada semen mandolin. Cuman yang di Bali ini kan dinamakan mandolin Bali. Oke. Cuman di daerah Tiang di Pujungan itu karena dialek di Pujungan itu singkat-singkat disebutlah mandolin itu Nolin. Benar. Ya. Kemudian dari neonolin itu yang apa ya? Deskripsikan untuk neonolin merupakan kebaruan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang mau memberikan perspektif baru, memberikan sudut pandang baru, memberikan warna baru, memberikan bentuk baru terhadap instrumen yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Oke, kembali lagi sedikit ke instrumen nih, yang tadi. Yang dulu bedanya nada yang dulu dengan yang sekarang apa? Yang dulu kan mungkin kromatik kan? Enggak kan hanya 7 nada aja. Apa nih? Tangan nada nih pelog 7 nada gitu. Oh, pelog. Pelog tahun berapa dong? Ya sih. Masih mengacu merujuk kepada gamelan tradisi Bali berarti ya nadanya. Oke. Pasti. Oke. Yang dimakan kan hanya pelog dan slendro gitu. Ya. Jadi hanya pelog 7 nada lah yang dipakai nada dasar. Oke. Yang dulu. Yang di neonolin sekarang itu masih tetap terjaga, cuma yang kembangkan lagi jarak setengah. Keluar dari no? Oktavnya. Oktav di masing-masing instrumen itu ada berarti 1,5 lebih lah, 1,5 oktav dari untuk 12 nada nih di satu instrumen itu. Jadi lebih fleksibel lah kita kalau main biasanya. Gamelan Bali ketika dipadukan dengan alat musik barat kan kesannya agak memaksa lah. Karena kan gamelan Bali itu sih ngidang masjang loh. Iya. Karena ada bebaku. Sih ngidang baku cara barat. Justru barat yang baku? Ya harus. Do ya. Sekian. Oke. Kalau Bali misalnya gamelan beli dini ajak gamelan yang di rumah dong beli dini pasti berbeda saja. Cuma gitu loh. Saja. Itu yang membedakan. Ya. Makanya kalau di neonolin mungkin ya dimanapun bisa masuk. Itu sebenarnya tujuan yang pokoknya neonolin ini harus bisa masuk di mana saja. Tapi yang mau eksklusif ya ini dawai saja. Gitu. Makanya kan banyak juga masukan kira beli. Coba jin suling. Coba beli pasti pasti ada kena masih. Jin kendang nih asane kini jin suling kini asane Iya. Banyak masukan-masukan seperti itu. Termasuk dosen-dosen juga senior-senior yang tampung juga nih, yang tampung juga. Tapi yang mau nih eksklusif ya
dawai aja, berdiri sendiri gitu loh. Harus ini berdiri sendiri gitu. Stress loading gitu misalnya. Iya. Dia punya formulasi sendiri, Benar. punya karya-karyanya yang sendiri. Ya. Tanpa ada instrumen lain yang masuk gitu. Sentuhannya. Karena gini, yang kan ya gimana ya? Untuk berkomposisi lah. Ketika masuk kendang, ketika masuk yang lain-lain karena keterbatasan dia mungkin Niki. Ketika masuk yang lain-lain nih fokus yang pasti ke tak ke nolin aja. Pasti berkendang kan kubak nih. Kan permain kendang jadi nih. Kan permain suling jadi nih. Fokusnya terbagi. Kita nggak mau instrumen itu hanya sebagai pendukung kan gitu loh. Iya. Jadi masterpiece. Ya, pokoknya lah apa dah nih? Porsi manusia ada nih ya sih kita menjalan gitu nih. Oke, paham. Yang maunya makanya yang maunya eksklusif ya nolin untuk dawai Niki harus seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti berkolaborasi. Ya, pasti tidak menutup kemungkinan. Karena ada sejarah juga di rumah di Pujungan dulu katanya ada joget mandolin gitu, joget nolin. Tadi joget diiringi dengan nolin. Gitu. Berarti itu dilakukan di mana? Artinya boleh dipergelarkan nolin kalau, dan apakah sarana untuk ini? Ya untuk sejarahnya dulu ya. Sejarahnya. Dulu Menarik. Di Pujungan, biasanya di Pupuan lah, di daerah Pupuan karena nolin ini hidup di daerah Pupuan. Di Bantiran, di Pupuan, di Pujungan, di Pajahan gitu, dulu sejarahnya. Karena kita di Bali kan sebenarnya seni budaya ini kan jarang ada literasi pencatatan. Kalaupun ada pasti berhubungan dengan pura dan lain-lain gitu. Iya, historikalnya pura apa puri itu baru. Ya. Kalau di seni budaya sangat jarang, mungkin belum ada lah. Iya. Makanya yang bisa pastinya ke lapangan langsung dari narasumber yang memang melihat eksistensinya. Salah satunya itu tadi namanya Guru Nuwire, itu penggelingsirnya, pengrajin juga generasi kedua dari Seke-nya dulu. Namanya Seke Eka Mertasari kalau nggak salah. Eka Mertasari, Seke Nolin Eka Mertasari. 1930-an sudah ada di Pujungan, di daerah Pupuan, alat musik ini. Ada dua dugaan sebenarnya. Dugaan pertama, alat musik ini ada akulturasi budaya antara budaya Bali dan Cina. Oke. Itu pertama. Ya. Kemudian kedua, ada jurnal. Ketika yang ujian itu, ada jurnal orang Jepang berbahasa Jepang. Karena dia nggak bisa baca dulu. Kalau ditranslate kan nggak utuh ya, nggak utuh isi tulisannya. Jadi yang dulu punya kakak kelas juga dari Jepang. Mereka lah yang teman-teman di Jepang lah yang mentranslate itu dari universitas apa ya, seni budaya yang ada di Jepang. Isinya dia meneliti nolin niki di daerah Pupuan. Oke. Isinya kemungkinan alat musik ini ada pada masa penjajahan Jepang atau perdagangan Jepang dulu. Ya. Itu ke Bali ya. Di Bali. Karena di Jepang ada alat musik sejenis bahkan dibilang sama di tulisan dulu. Namanya Taisokoto di daerah Kyoto di Jepang. Di daerah Kyoto namanya Taisokoto. Oke. Ya, itu sama yang ditulisan orang patuh nih. Alat musik itu. Fisiknya sama. Fisiknya patuh. Jadi nadanya patuh. Nadanya patuh. 7 nada. Makanya dugaan kedua tuh nolin itu ada pada masa perdagangan atau penjajahan Jepang dulu yang dibawa oleh orang Jepang ke Indonesia gitu loh. Tuh untuk sejarahnya. Kemudian untuk di Pujungan, nolin niki sebenarnya difungsikan sebagai pengiring upacara, prosesi upacara juga, hiburan juga. Karena kalau di Pujungan begini nih, misalnya ada karya di desa gitu lah. Kalau di rumah kan di Purnama Kapat biasanya karya di desa. Setelah ngusaba desa nih di merajaan nih berkarya juga gitu.
Oke. Karena di rumah nih kan ngalih out-outan di Iya, desa gitu iya, lah. iya. Orang keluar ada mau anu saya mau Telepon Kalawang. karena Mas Liu nih ada kerajaan karya nih. Suka gong kalau kewah. Ya. Gong apalagi bagi kuda kan gitu loh. Karena basic kan di desa gitu. Iya. Akhirnya ini nolin lah menjadi opsi. Masuklah. Kalau nolin dulu tuh memang dipadukan ke si kenang, gong pulu. Di zaman itu. Di zaman itu, zaman dulu. Oke. Kalau dulu nggak ada gong pulu, namanya kalau di rumah titplir cara dini apa nah? Timbung. Ada jite itu. Ya, enggak, bukan. Mengejar aja beli. Ada besi layah ya. Tapi bahannya bambu. Bambu. Dawen ini dari bambu masih. Duen. Oh iya. Pengiring duen. Biasanya pengerjaan besar nggak gitu. Besi belayah ya. Mirip seng. Kayak mirip di rumah. Iya. Mirip seng. Ada difungsikan sebagai tit sih. Difungsikan sebagai tir sih gong nih gitu. Tit, cir. Oh iya. Tandon. Itu anggo gong bidan. Besi suling, besi kecek, besi kenang itu biasa. Jadi itu difungsikan sebagai pengiring prosesi upacara masih. Rarajangan. Oh iya. Cara di rumah kau di Pujungan gitu. Karena tangan adanya masih pelog masih bisa masih bisa di pelog. Nika pun untuk hiburan nika termasuk yang bilang tadi joget nolin nika. Joget yang diiringi nolin gitu. Kemudian setelah di 1960-an di zaman Pesto nika kan situasi agak stabil. Pakumlah nolin niki di Pujungan. Karena ada sesuatu dan lain hal mungkin di situasi saat itu sampai terakhir 2000 yang observasi rekonstruksi lagi 2000 40 tahun lebih lah 1940-an lah kira-kira. generasi kedua tuh kini masih ada waktu itu, masih beli alatnya ada ya, alat ada beberapa memang sempat ditawarkan untuk apa ya dihidupkan kembali 2000 kuda mang rekonstruksi itu 2017 18 lah terakhir 1960 60 70 tahun tuh. berapa tahun tuh 70 tahun tuh 70 tahun 1970 ya 70-an ya di tahun 2000-an tuh ada beberapa yang tadi bilang nih Guru Wiro nih mau apa ya menghidupkan kembali lah tapi karena minat generasi muda waktu itu dipengaruhi musik barat ya zaman sekarang gitu zaman waktu itu modern waktu itu ya. Ya modern waktu itu sing lah rambang nih gitu lah apa nih kuno nih gitu. Singidang membangkitkan band gitu. Makanya Niki juga tadi tantangan sebenarnya dari hal tersebut gitu. Gimana kita mau memantik generasi muda sekarang ini untuk mencintai apa ya kearifan lokal raga gitu. Tapi karena man kuno man hidang Jakarta Bonino Lino. Enggak juga. Merendah aja. Ya. Kita akui dulu itu. Oke benar-benar lanjut man. Ya. Itu pun untuk apa namanya menjadi tantangan sebenarnya untuk memantik generasi berikutnya. Gitu. Karena gini, kalau di Bali yang memang apa ya alat musik dawai Bali ini kan hampir gimana ya hampir semua nih difungsikan sebagai pendukung. Misal rebab Bali. Di Gong Kebiar. Iya. Sing misi rebab sing engkian gitu loh. Iya. Benar. Makanya yang juga observasinya ke apa namanya? Di Sudirano dulu kan ujian S1-nya kan pakai rebab apa ya dulu ya? Kembang Rampe nih Jika ada videonya di dokumentasi di Sindang Pasar. Saya tangkap pribadi begini, beliau mau memberikan power baru lah untuk alat musik dawai. Bali. Gitu. Oke. Saya mau melanjutkan itu gitu. Spirit itu yang ingin lanjutkan bener. lagi. Pangsing mulu anggo pendukung ini. Oke. Pada di instrumen utama. Ya benar. Pang harus berdiri sendiri nih. Berdiri sendiri ya. Pangsing mansing ada tuh sing masalah, nunggu jalan gitu misalnya. Makanya yang mau eksklusif ya nolin ini untuk ini aja gitu. Untuk ensemble ya, untuk ensemble. Ensemble. Untuk tuh gitu loh. Kemudian untuk
Kedeja mana sejarahnya tuh sap boy. Nggak ada yang mau melanjutkan. Akhirnya kembali ke cerita yang awal tadi 2018 tuh yang rekonstruksi kembali dan sampai saat ini dan seterusnya gitu. Berarti apa ya? Mang tuh selaku pelaku, pembuat juga di sana ada nih dengan teman-teman di sana. Sekaligus dia pengrajinnya. Pengrajin ada nih, Mang? Yang di rumah dibantu bapak juga di rumah sebenarnya. Pengrajin yang namanya Dipira. Jadi tiang di rumah nih buatnya sendiri sama teman-teman dibantu bapak. Kemudian makainya sendiri juga. Oke. Pengrajin tiang juga musisi tiang juga gitu. Oh gitu. Makanya paripurno nih. Karena gini nih, karena kita kan baru engken istilahnya baru bakat nih gitu loh. Setelah berjalan sekian, baru ini kelemahannya bin. Ini lagu ngidang bin. Nah ini lebih efisien gitu loh. Oh berarti masih mengkaji Mang nih? Masih, dan itu tidak menutup kemungkinan kalau berkembang bin berikutnya. Oh dinamis ya? Pasti. Kebudayaan kan memang seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Tapi pencatatan sudah melakukan? Pencatatan? Sudah. Tahun ini yang bentuk buat buku juga tentang neolin. Jadi karena kan sebelumnya di tesis kan nih. Di tesis kan. Di tahun ini mudah-mudahan di akhir atau di awal tahun 2026 lah rilisnya bukunya nih untuk neolin nih. Yang maunya kan ya yang namanya cita-cita kan harus setinggi tapi kan tulis situasi masih gitu loh. Penerapannya ya tergantung ya, setidaknya ginilah harapan tiang nanti alat musik ini ataupun musik-musiknya mampu berdiri sejajar dengan musik-musik lainnya di dunia gitu loh. Eksistensinya apapun itu. Karena kita lihat dari pendahulu tak tua bidan tuh berkarya pasti ada dasar nih. Nah, kau malu yang dicek ini menarik nih Cud. Oke. Link share dulu tuh berkarya pasti ada dasarnya. Benar. Dasar pemikiran pasti ada. Pasti. Dari mana Mang tahu itu? Menarik. Ini mana jadi ini menarik. Kembali nih. Misalnya karena dia kan di Kerawitan ya. Membedain Kerawitan. Jadi coba beli geding oleg gitu misal. Oke. Geding oleg itu malah bantang udah besi nih untuk melodi. Bantang tuh kan malah dari satu utuh karya oleg. Uli di pengawet kantos. Dari pengawet sampai pengecet menggunakan melodi tuh kan. Dengan metode cara pikir, cara pandang ya. Yang kayaknya ini formulasi ini. Misalnya dongdang, ijab di frase berikutnya nong nih kalau ije hubung aja ya progresi nada ya pergerakan nada ya yuk begitu passing terkesan datar ya atau monoton dinamika yang kayaknya ngatur ritme yang kayaknya ngatur paling bantang besi ini yang gue dioleg nih kok ngidangnya dari utuh satu karya nih gitu itu pemikiran tuh animaluan gitu jadi kan tuh sebagai spirit raga jani untuk menciptakan sesuatu gitu loh. Iya. Masa raga nuot gitu? Sih mungkin lah. Anak bidan tuh semangat nih harus spiritnya gimana dulu? Jadi masa raga nuot kan nggak mungkin. Itu Mang dari sana Mang sadar bahwa Lingkir Raga ternyata dengan pemikiran megaya. Semua. Saya ngulaloh. Nggak nih. Makanya yang pikir begini. Sesuatu yang kuno nih neng bi tak tolong sabar dulu ya sebenarnya ini my brother nih agak lincah dia nih palu kamera gede kayaknya. Oke, terus makanya berpikir gini sesuatu yang kuno nih yang dianggap kuno lah yang dianggap kuno nih ketika dipelajari ketika didalami norma-norma dan atau filosofinya nih pasti kita dapat sesuatu nih pasti mungkin yang mengalami di neolin nih untuk di cara kerja musik malu nih
ecet-ecetan gitu. Dia kan pasti mau nawang ecet-ecetan dong kian gitu. Karena bes yang di Pujungan ini ke berdekat dengan Beleleng nih. Jadi di Pujungan tuh hampir banyak lah. Hampir 30 lah karya-karya ecet-ecetan aktif sampai saat ini dimainkan gitu. Dan di Nolin nih ke cara kerja musiknya nih ke mengacu kepada ecet-ecetan gitu. Jadi kalau Nolin di Pujungan nih ke tidak punya karya original nih. Oke, pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Kalau di Slonding misalnya, di Slonding apa ya? Gending-gending Slonding kan memang di Slonding aja yang punya gitu. Kalau di Nolin Iketan dia semuanya mengadopsi dari gending-gending kekebiaran. Makanya ecet-ecetan ini semua masuk ke apa namanya ke Nolin. Baris kupu ini kan gending genggong sebenarnya. Gendeng genggong. Genggong nggak mau? Ya. Gending genggong. Kalau di rumah di Pujungan ya, kalau di daerah lain yang Tenuning juga. Cuma di ke gending genggong katanya dulu. Kemudian ditransformasi ke gending angklung. Kemudian ditransformasi ke gending ke alat musik Nolin gitu kan. Kayak Nang Dudu nih ke lahir di Gong Kebiar nih. Nang Dudu ya. Nang Dudu nih ke lahir di Gong Kebiar. Kemudian ditransfer ke media Nolin gitu. Nolin nih ke tak punya original lagu untuk berdiri Nolin. Sendiri. Nggak ada. Nang Dudu tuh maaf ya. Pernah ada fragmen ya? Ada fragmen. Dibuatkan fragmen dari kayaknya Milu mah. Di fragmen. Nggak tuh anik-anik cuma nih. Mang penggarapnya. Remaja ten di rumah lah. Oke. Terus? Dika pun Nang Dudu Dika lahir, kalau Dika agak menarik lah. Dika lahir dari cerita rakyat. Cerita rakyat kemudian dilagukan. Kemudian ditransformasi ke gambar Gong Kebiar. Kayak ecet-ecetan di rumah Pujungan. Kemudian ditransformasi lagi ke Nolin. Ya kan? Wow. Jadi Nolin kan nggak punya lagu original untuk Nolin gitu, nggak punya. Sampai sekarang yang buat karya memang apa namanya komposisi baru untuk Nolin. Kalau dulu nggak semuanya yang teliti di rumah nih ke mungkin kan ada kalau musik jenis di Karangasem penting nih ke dan juga pendekatan ke teman-teman di Karangasem katanya sama juga nih. Penting nih ke nggak punya lagu khusus penting gitu. Semuanya mengadopsi cara kerja musikal, cara kerja musik di pola pegongan ditransfer ke penting atau ke Nolin di rumah Pujungan ya kan. Cara kerjanya pun yang saat ini cara kerja Norot di Riong manggung. Norot di Riong. Ya. Coba jelaskan sedikit Norot di Riong seperti apa gambaran sederhananya, Man. Kalau Norot di Riong nih kan kalau yang di Riong pertama nih kan deng nung nang ding kan ding batasan nadanya. Kalau di Nolin lebih jangkauannya lebih panjang ya gitu. Dan juga mengadopsi nih kali untuk teknik nih. Jadi yang untuk di Nolin yang paling tinggi ini kan ada 4 instrumen. Yang pemolosan ini 2 instrumen, kemudian yang fungsikan sebagai untuk sanksihnya 1 instrumen, untuk pemetik lagi 1 instrumen gitu. Makanya Nike cara kerjanya sama, cuman namanya gimana ya? Sama sebenarnya, Norot di Riong sama di Nolin, cuman alih-alihan karena nadanya lebih. Norot tuh cara bermain batasan nada dalam bermain ya? Norot kan teknik permainan. Teknik permainan, misalnya Riong gede tuh. Ya. Wah ini wakan montong ya ada di nyemak. Ya. Nyemak gini kan? Ya. Jadi benda Nolin ke dinding, ngidang ya bin, kalian dong. Kita di ini. Menurut alih-alihan timpal sanksi ini. Ijo alih-alihan men kecendik, ya mah kecendik ya milu. Mas gede ya milu gede. Monot ya. Kencang. Terkencing-kencing lah kacut. Saya dulu main dulu ngomong alih-alihan Riong Norot lebih banyak lagi. Berarti gini ya. Kalau kita simak obrolan dengan Mang terakhir dan 3 episode yang
ajak ngobrol, kayak Otok juga bilang bahwa kita di Bali itu dalam pencatatannya aja yang sudah ada 50 instrumen kita punya di Bali. Berarti kan ada kemungkinan lebih banyak lagi kalau digali. Ya, benar. Di masing-masing daerah. Ini contohnya Mang Nolen nih kan, yang awalnya tidak dihiraukan. Ternyata ada pemikiran penciptaan di dalam itu kan. Pasti. Ya kan? Kemungkinan daerah lain kan ada berarti. Waktu ini kan ada apa namanya? Segmen di PKB Gamelan Anyar kah? Gamelan Anyar kok. Kan ada Salukat juga ada Tak Suagung dengan Astawirat Bumi. Ada Tabanan di Pujungan ke dengan gamelan Busi. Busi, Gong Suling juga kita Semarang. Gong Suling Beli Pacet. Pak Payan Pacet. Lagi satu Salangon. Salangon. Ini kan termasuk media baru. Media baru gamelan baru. Ya. Dari 50 yang dibilang di Otok mungkin itu belum termasuk. Belum lagi gamelan Kuprit baru kan gamelan masih. Nata suara gamelan baru masih gitu. Wow. Jadi yang tiang tangkap nih begini Bli. Dia membuat sesuatu yang baru nih tidak sekedar baru gitu loh. Oke. Ada landasannya. Misalnya gamelan Bersudi yang dulu itu landasannya dari apa namanya di Barungan gamelan Gong Luang. Gong Luang. Ini landasan dia membuat gamelan baru. Kemudian di gamelan Pesel misalnya, pegulingan selonding dari Semar Pegulingan dan selonding. Jadi ini pun kekayaan kita sebenarnya yang kita bisa olah kembali untuk menjadi sebuah penemuan baru. Ya. Penciptaan baru lah. Penciptaan baru. Jadi ya normalnya seperti ini sebenarnya. Kalau dalam konteks penciptaan baru, apapun tidak perlu dihiraukan sebenarnya. Dan dulu dosen-dosen tamu ya dari Solo. Dalam konteks penciptaan, guru adalah sampah, gitu ya, Bli? Hah? Dalam konteks penciptaan? Dalam proses penciptaan baru. Penciptaan baru nih? Penciptaan ngai karya baru, gitu. Oh, ngai karya baru. Konteksnya ngai karya baru ya, Ton ya? Ya. Guru adalah sampah, gitu. Misalnya, kalau kita menerima mentah-mentah, kan? Pasti terpantik emosi pasti. Kan pasti ini udah jadi guru kan pasti teremosi. Ragu orang sampah. Gitu. Iya. Tapi penjelasan begini. Dulu Janu teman yang juga guru tuh sampah nggak? Karena bla. Misalnya yang bilanglah berguru dengan Tudore gitu misalnya. Ketika yang mencipta karya baru, Tudore ini harus hutang, Jo. Oke, ya. Ketika Tunu ada Tudore di nih, karya yang kelsing karya yang nih. Okay. Pembentukan karakter, proses pembentukan karakter sendiri. Karena kalau Tudore nu melekat gitu loh. Biar gue ngai karya. Bone becek bitu. Tudore nih, sianga sing nih gitu. Iya. Sing manur nih. Iya, harus hutang ya, Jo. Iya. Harus Jo yang hutang. Guru itu adalah sampah gitu dalam konteks penciptaan karya. Gitu, Li. Wow. Makanya cantum bahasa no. Raga syukur kayaknya, Li. Senior tuh banyaklah memberikan sesuatu gitu lah. Ketika ada sesuatu yang dianggap baru, jadi Raga sing latah gitu lah. Memang apa sih nih gitu. Patut cara kini misalnya apresiasi menjadi penonton atau pendengar atau penikmat gitu misalnya. Balik di YouTube sing luwung lewat skip sing luwung skip gitu. Ragu Pidan mengalami itu, Bli. Pas itu mengalami. Tapi setelah mendalami itu sing luwung po upnet. Apa ya kelada nih gitu loh. Oke. Bo di titik itulah jadi gitu loh. Ketika makanya Raga tidak hanya di musik kan, Bli. Tidak hanya di musik kan. Bangunan gitu misalnya. Ada nak ngai bangunan. Imajinasi Raga nak ngai gending kini masih po. Buyut bayo pondasi itu harus kuat gini. Oh benar. Raga ngai gending harus kuat, masih pondasi dasar harus kuat. Ada masih nak demen payas nih nomor sekian gitu. Ada nak masih harus pondasi nih kuat, payasnya harus kuat masih gitu misalnya. Iya. Raga bayangan Raga ke apa ya? Ke cara kerja ya. Cara kerja musik dan gitu. Oh sake kok gitu ya nah.
misi lo ya gitu misalnya. Oh dia ngejar lemoh deh. Itu misalnya beli. Kemudian di imajinasinya. Makanya sih tidak hanya di kegiatan bersenian di gamelan atau di musik gini. Semua sebenarnya. Semua kegiatan kita menjadi makhluk hidup itulah. Ya. Itu menjadi guru yang apa ya? Yang utama lah untuk berkegiatan berikutnya. Itu sih pandangan Raga. Beralih ke busana jauh aja melempas kene apa dah nih? Ilmu gamelan baru nih gitu. Ya kalau tidak ada ilmu kan nggak ada muncul nih gambalan-gambalan baru nih. Sing ada pengetahuan. Apa ya kalau ada nih gitu loh. Bukan sekedar rupiah kan berarti. Iya benar. Sing sensasi kan kayak gitu. Sing asik kan sing gitu. Esensinya harus masih kita pegang. Oh iya. Itu nih tangkap yang nih. Tapi ya lanjut malu. Siap, nanti ada takon sih. Aku penasaran jak nulin sih. Silahkan sebenarnya. Kulik sampai pokoknya jaket senar kulik ya nih. Enggak aja ada soalnya. Oh sih, lanjut. Senar lebih ukuran senar. Ukuran senar pasti berbeda Mas Dewi. Nah tuh ukuran senar beda. Mengusus. Ya, yang kecil nih ke pakai senar nomor 2 kesana. 2, ya nomor 2. Yang menengah nih ke pakai senar nomor 5 atau 6. Oh gitu. Yang bass nih ke pakai senar bass. Senar bass biasa dipakai. Kenny bin man, kan awam nih Rago. Yang cara bidan atau di nolin yang sebelum itu berarti kan saya ada banyak pesu munyi atau nang? Oh, pick up nih, PM nih. Yang ada terdahulu. Sekarang man buat apa imbuhan? Kalau sekarang nih ke pakai pick up gitar nih. Gitar dipakai? Ya. Oh. Gitar dipakai. Nika pun menyesuaikan letaknya untuk mikrofonnya di mana ditaruh. Kan? Ya. Berarti outputnya sama? Sama. Tapi kenapa kalau alat musik akustik nika kan sebenarnya yang dicari kan dari akustika apa namanya hasil bunyi langsungnya. Iya. Cara gitar misalnya mikrofonnya langsung. Iya. Panglung hasil jenis mulai sekan hasil bunyi ya gitu. Tapi yang disayangkan makin tuh nolin hanya di kene gen hanya ya angon output jadi bunyi itu bemolah bin sing asli ya pasti kayak tuning kayak auto tune ya. Tapi nggak sih auto tune jadi nggak bunyi murni gitu lah. Itu saat pementasan maksudnya gitu setting dengan operator ruhannya ya. Karena kan tuh berpoin tuh dari Neo yang nak sebuah pertunjukan dia nolin borang karena yang nganggu liu tuh alat bantu kabel cu. Tapi yang juga ada bener. Kayak bisa pernah direkam pakai mikrofon juga. Kalau biasanya kan pakai jack langsung ya. Pas di Jakarta nih ke Mas Gatot namanya. Langsung merekam pakai mic. Dika hasilnya lebih bagus sebenarnya. Mic ketimbang jack. Ya, cuman karena ada tekanan tuh, ada pentalan kembali itu, tak. Itu yang mengganggu. Kalau mic ya, ketangkap ya suara doang. Ya, tuh maksudnya. Nyedot tuh. Ya. Tak gitu ya Raden. Ngenah Raden itu. Tapi kalau memang hasil bunyi senarnya memang itu yang paling bagus sebenarnya. Murni ya. Karena gue penasaran, bukan di bodoh tonang kan, nih Raga noleh nih gue setonang di catur sepatu tuh, nganggu jack ini nah, ada mesti menyala lah gitu Raga bikin kan? Ya ada outputnya. Ya karena yang subnya jauh tuh jak sound belen dengar Raga gitu. Karena sub jak sound nak kalau ke pelaku nih harus dengar masih output keluar, pemain outdoor gitu. Ya monitornya harus ada. Raga demen dengar gitu yang makanya. Mungkin cara kerjaan kemolah bosan tuh nulis Raga. Ini lah gitu Raga. Artinya bicara main kini ya musik barat tuh artinya. Ya, itu, Berarti memang setup ya. Artinya itu memang inovasi yang taruh kombinasikan ke neonolin berarti kan. Ya, karena itu berangkat dari pengalaman terdahulu Mas Yabi. Karena kan bidang sing ada. Oh iya sih. Benar. Karena sing idangnya pengeras, sing idang cara bongkop biar itulah keras. Biasanya main 4 sampai 5 instrumen gitu deh. Din kenangan bumurug ya.
Menpidan kan. Iya, benar. Jadi itu bentuk yang kelemahan masih pidan. Jadi karena berteknologi ya maju masih. Kita harus mengadaptasi lah ke kemajuannya gitu loh. Pangsing stuck moto gitu loh. Iya. Karakter Nolan tuh apa sebenarnya? Karakter apa nih? Musik nih. Kan ada galak, ada lemu, ada ingin gitu. Kalau iya ragu kan senawang nih man. Kadang ngelangan nih dinga gitu. Ngetes yang Kuping gitu. Feminim atau maskulin atau apa gitu? Ya kalau di Nolan kebanyakan musik-musiknya seperti itu, Bleh. Jadi kalau terdahulu karena gini, formatnya pidan. Lagu-lagu yang diadopsi ini kan salah satunya dari Pegongan. Kemudian juga ditransfer melalui lagu Sekaralit misalnya. Kata Dongkang. Cai Ketut. Dimainkan di Nolan dengan cara kerja Nolan gitu. Dan untuk di tempo itu main lambat bae malu. Pak gending besi nih. Dia ada yang dia pangpat. Dia pecat dia pangpat. Itu muncul kan. Jadi untuk pengkarakteran kayak mencaran orang nah. Hanya seperti itu kan. Hanya seperti itu kan untuk karakter gaya-gaya lagu Nolan terdahulu nih gitu. Kalau yang saat ini ya nanti di bulan Agustus. Mantap Dirjen Kacut ternyata mantap. Alasan Dirjen kita cut kemana? Karena ya pasti kan ada gebraan nanti kalau. Gebraan benar. Yang orang kan kadang coba maaf deh. Karena kan ngebosanin yang kayak sebelumnya ingin sih sebenarnya karakter Ragan demennya gitu. Benar. Cek nepok bayu itu len kadang nyidang gitu. Cara kini modelnya cut misalkan kong kebiar dipakai ngamal celana narang. Kan sesuai penokohan. Yang dicondongnya ngeleh dia. Ya. Yang dirangno pesu cok seram jo. Gitu modelnya dipatih cok gak yang melambangkan kewibawaan gitu model. Kenapa Bi metakon gitu mano? Karena saat Bi memutar nih Nolan barong Baris Kupu itu yang dicari artinya suasana cari itu tuan mendukung mungkin dari rasaan cangen ninggal nih. Relate ya? Relate. Mungkin sebenarnya nah gitu. Cara beli gue stage gitu cara bono alet itu kan rebab tuh. Rebab itu artinya kene dini pangus raga ninggalnya gitu. Dini masuk anu raga ninggal gitu. Suasananya ya. Kan termasuk karakter itu kan. Ya benar, memang ada karakter. Menyesuaikan ke personal masing-masing sih sebenarnya tuh. Gitu dah dini. Mang lempar ke. Ya nggak mau ambil pusing lah masalah itu. Apalagi untuk bentuk karya gitu misalnya. Bentuk karya pun nih gitu. Terserah kan orang apa gitu nih. Ya raga yang penting berbuat kan. Yang penting ide raga dengan gambaran karya itu sesuai. Konsepnya gitu. Terstruktur ya. Raga bisa kok ngomong nih. Dari A sampai Z raga kita ngomong gitu. Apa nih kayak ini gitu. Ketika dilempar ke audiens itu silakan mereka nilai. Karena yang orang luwung, karena yang orang sing gitu. Si masalah. Oke. Sisi masalah raga gitu. Ya. Itulah kembali ke personal masing-masing. Aku kan tidak sebagai manusia sing ngidang menyenangkan semua orang. Benar. Mengisi isinya. Kan tadi cara saya raja. Saya cek bongo. Ya udah lah anu tuh, yang lakukan teman di mana yang lakukan ini. Kan yang tanggung jawab seorang seniman untuk mengisi keinginan si pendengar sebenarnya. Iya. Kewajibannya seperti itu. Karena enggak sesuatu pok di pon misi gendeng dia yang win. Dia nurinya deh. Tina sama Talia. Boom tuh dimulilan, boom tuh. Itu karya Pak Anas benar tuh. Karya di Ubud tuh. Iya nah. Ya, awalnya kan yang sebelumnya yang mengikuti segmen workshop Manolin sebenarnya, workshop Nolin di Janahita nih ke. Di Macanita nih ke. Kemudian setelah ke ada karya di apa namanya? Gunung Lebah. Di Gunung Lebah. Pak Analah kontak Mang Yayasan Janahita mau kerjasama dengan yang Nolin untuk buat karya pada momen memasar ya. Karena yang kan lumayan jauh nih rumah kau di Pujungan. Adalah beberapa musisi itu kuliah di Denpasar di Denpasar. 3 orang. Togen pemuruk angin gitu. Angin abo ya Nolin telu. Urut aja Pak Ana. Saya dan bakat kening boleh ya. Kejumah ben gue di paling-paling gitu.
Proses itu. Perjuangannya no. Makanya seperfect itu waktu itu yang. Wih, tongos lo saja. Bengong cuma balik kan tuh. Ah, karena engke na payas. Jujur waktu dia mau payas. Kini penabuh tadi ini ya. Bisa disebut penabuh. Tempatnya juga tuh pakai apa namanya? Ketaringan khusus ya. Khusus. Dan saat Ido medal tuh kan kayak memang suasana tuh mau pasar tuh kan diikuti seperti itu, ada kegiatan seperti itu. Engke na beda gitu loh menurut vibe beda. Baru nih karena di mata di kacamata aja. Nah, kirim video Vicky ya. Makanya gua setan nih kirim langsung rekam. Yong, coba nih Yong, Yong gitu. Karena penasaran, amun sing penasaran. Kadang Ragong nonton kena. Oh, Ragong ngalih Didin. Iya. Makanya setiap nge-snap tuh kadang Neon ulin. Hampir kesimpan lah beberapa tuh. Playlistnya ya? Playlistnya. Gua penasaran, Mang. Waktu itu kini yang siapa sih waktu? Telepon ya Pak Ana, Mang ada meeting banyak jam 4 sore gitu, yang ingat itu. Kemudian meeting acara Cokoda Ichiro dan Cokoda Bayu Pak Ana membahas teknis untuk memasar nih. Iya. Yang berpikir nak makarya apa kalau ada pegelaran budaya nih gitu kan loh. Gitu nak Mas Liu. Yang dalam ampura Cokoda. Di Cokoda nak Iya, nih dojak. Bagian modern klasik, post modern dojak senang. Di awal gitu berpikir, apa jadi nah pergelaran budaya ragu apa nak makarya nih kok ngakan makarya mesti geladi gitu beli. Memang ketemu. Mang nanti pas di dekat alun-alun di Catus Pate. Dika nanya dumun. Tanika main ulin berapa sekian menit. Mereka jalan. Ya cerita terbayang beli karena sing nepuk nih ya. Akhirnya sih sebenarnya di lapangan nih gitu. Berkaitan setelah berjalan karya pun jadi. Amin 1 kan kita latihan di Puri Anyar. Kita nginep di ke latihan di ke Runding pun Serang Cokoda Bayu. Bagaimanapun kondisi besok Mang tetap jalan aja. Karena situasi pasti orang akan banyak. Ramai. Kalau misi kena cara di rapat ya. Ini itu kode. Hujan lah di sebelum pementasan hujan. Hujan balas aja Hujan balas. Aduh payu jadinya lah. Baru soncek dulu. Hujan balas angkut di tengah. Akhir tak nang lah. Galang mulai sore itu. Galang sudah. Aduh Jangan di suasana yung. Masa aja. Pih. Ido sami melingih ho. Ya. Ngadang kita sami. Negak banyak tampia. Jreng gitu sih malu. Kipak gitu nyang. Kalau gua enggak jadi nih gitu. Saya ngidang kajo jangan. Kan di stand yang oleh nih kan? Dia. Makanya mancing rekam kini itu kan intern itu kan. Secara fokus cuman rekam kan. Coba gara-gara coba penasaran cang. Dari kan musik ini boleh ngijat tekan. Terpantek cio ya. Itu jelas. Nyen sih behind ini gitu rago. Yong, yo tugas. Yong. Langsung bener di malam buka laptop ya. Langsung buka Google cek Neon Nolan. Ini nah gitu. Ketemu udah sejak Manur. Ubah aja ada anak Manur. Apa enggak lu mau ngocangnya? Ya dah enggak beli pada. Tahu sih. Oke, itu ceritanya. Ada perbedaan berarti Cut ya dari sejarah. Bukan perbedaan secara signifikan, ini bentuk inovasinya Komang dalam mengemas lagi di era yang sekarang. Karena dasarnya yang dulu masih nyaman pakai pelognya, selendonya masih nyaman pakai 7 nada, kemudian Komang kembangkan lagi sekarang ya. Dan agar bisa masuk di segala lini pertunjukan ya. Sampai dipakaikan jack, kabel jack, pangidang ada output itu kan. Yang saya ngelautak itu kan saya hidang kayak gitu. Benar. Yang macam-macam kan saya hidang. Tidak meninggalkan etikanya kan. Yes, betul sekali. Ya sekarang upor ya itu kan saya hidang. Harus ada pemikiran. Emang, saya ada pikiran kan. Nah, di daerah Mandi Pujong itu berarti Mang penabuh ini dari sana semua. Semua dari sana. Oh, semua dari sana. Tapi basicnya memang penabuh semua. Oh. Anak-anak isi. Ada anak isi, ada asing. 3 orang, 4 orang. Anak isi. Sebenarnya untuk memainkan Nolin Nike, kalau punya basic main 2 tangan pasti gampang. Ngeriong, main gener, nerompong. Ya. Itu pasti gampang. Itu basic awal sebenarnya. Karena ada gue main beda 2 tangan. Apalagi gener wayang. Pasti bisa.
Ane telu sing nyidang. Suling bibe ibu. Pianika. Sing ada pang. Bah, berlanjut aja. Kembali ke ubud lah, kembali ke ubud. Oke. Oke. Kuda Bayu kan sing nawang rago oleh pujungan tuh dia beli. Tabanan Pujungan tuh dia. Yang di kaki Gunung Batu Karu tuh. Lo kau nih tuh. Di seberang Wangayo. Seberang Wangayo. Pucuk itu bumi. Pas di kaki gunung kan. Coba cerita malih mang. Kan baca tulisan Pak Ana terkala sih. Yang mana? Pas nyebut pas memasar tuh. Oh, memasar ya. Mana man ngain tulisan. Sampai jam 2 sampai jam tengah 3 pagi gitu menurut tuh. Sebelum Tentang Rina. Batu Karu karena di Kerajaan Puri Anyar itu kan ada pura Batu Karu. Batu Karu ya. Mang bin Mani kita pun apa dane sesuatu di Batu Karu pun iring mang kan pas tombak-tombak ya. patuh li apa-apanya patuh Ya. Pusakaan itu patuh sama ya cuma di pujungan. Oke, setelah itu lanjut ke ini menarik nih. Untuk setelah ini kan sesi rekaman nih, sesi rekaman. Batu Karu dah lu. Oh, Batu Karu. Kenapa Manori nikah bercerita gini tuh kodo? Oh ya. Ada kaitan dong. Ada kaitan ternyata. Ternyata ini deman nih nikah sejarah nih deman nih. Sing sengaja gitu loh, sing sengaja. Naguling Batu Karu ngayah ke Ubud. Enten sungsung untuk. Ya, gitu, Bi. Sing ngana gitu lah. Karena sing mang nih mak gitu tuh. Ya, gitu, Be. Ragane yang puri masih sing. Nah, gitu loh. Setelah itu baru menawang li. Setelah man ngurang bahwa tiang di bawah Batu Karu nih gitu. Setelah itu baru. Itu perjalanan pas di Ubud pokoknya kan banyak sesuatu lah. Ternyata perayangan yang di Bubur dengan perayangan yang Mang Jumar itu tuh pelawat hidup. Ya. Patuh. Berarti kan Sama, di zaman dulu terus ada kaitan seperti itu. Kebudayaan, spiritualnya kan gitu Dino. Ya, benar gitu. sekali, benar mungkin sekali. memang jodoh lah raga yang ayah. Mungkin benton nih Mang. Ya, mungkin gitu mungkin li. Oke. Tadi ke sesi rekaman. Kan ada kalau wakil Mbak Wiwin tuh li. Ya. Benar-benar. Di Pengadeng tuh sih. Anak dubbing gitu vokalnya. Oh, udah. Tina, Tia Tali main. Beli anak sebut nih. Jadi Mbak Wiwin lah gitu. Runding baru cerita runding. Ternyata isi dari kawin itu kawin Gajah Mada masih pilih. Itu ani nganggit penglisir puri Ubud. Oh, karyan Ida Betara Langit di Puri Ubud ya? Catatan ya, ke kawin. kalau nggak salah nih ke dari Puri Sarian Agung ke sana. Kalau nggak salah nanti Cokodo Bayu nih ke yang kita yang nyusun ulang. Ten merekam dah dosa di kita untuk dipublish ya, dan dipublish. Karena kan takutnya nanti ada ada ketakutan lah masih dari tim. Ada batas yang harus. Ya, Panten dianggap tapi dan melampaui batas dan ngepop yang ya gitulah kan intinya ya pangsing gitulah gitu. Bisa dibilang menjaga kesakralannya ya. Ya, itu dah. Makanya tuh sing misi di rekaman dia di live again misi gitu. Oh, eksklusif jadinya. Karena aku semua lucu nyanyi ide sesune. Kebuka kan lain. Ada begini. Itu kan nanya tuh mending dalim sini nulis gitu. Ada program. Terkurasi sekali tuh ya. Wih, Cokordo mana anjing. Tapi nak yang ngiri ide lo gitu. Negak lu. Nggak bisa gini bang alasan. Presentasi malu. Ada bisa yang menang nih, ada bisa menang nih yang gini. Ya. Presentasi malu. Ya. Dong, Jangan CTM jangan semilu. Maaf, sampuror tuh. Itu sebuah pembelajaran kita. Benar. Ketika melakukan segala sesuatu itu semua dideskripsikan. Karena cara menyoman Maro itu yang kita minim. Padahal kaya, secara pemikiran kita kaya. Ya. Tapi pencatatan untuk pengarsipan perjalanan berikutnya kan yang generasi berikutnya kan uli pencatatan ngidang belajar kan? Ya, benar. Benar kan, Mang? Dokumentasi kan tidak harus dari video, audio, dari pencatatan buku misalnya kan gitu. Betul. Cara nyulian awal bertahun ini. Mudah yang kira gongnya gitu. Awal loh. Kan saya mungkin. Kan saya mungkin cara nyomang jadi membuktikan bahwa neonolin pidana di Pujungan itu dengan pemikiran juga nggak.
Jajan. Pasti. Bisa Iya masuk dong. untuk pendukung wali di Iya. pura, untuk hiburan juga Iya. bisa. Cocok untuk ini, cocok untuk Iya. itunya. Ya. Pencatatan Mang sudah sejauh mana sekarang? Untuk di Nenolin, Heeh. kita ketika buat karya ini kan selalu mencatat sebenarnya. Setiap pergerakan Man tuh Man nggak nulis sudah sampai sejauh ini, Nggak, untuk di musiknya aja dulu. Oh musiknya ya. Musiknya aja dulu. Oke itu musiknya. Untuk di pencatatan mungkin di event-event gen untuk portfolio nih. Oh. Lagu main lah nih gitu. Itu gen. Untuk di tahun ini kan saya kerjasama sama teman-teman juga penulis untuk buat buku Neonolin niki. Bagaimana perjalanan dari mandolin atau nolin niki menjadi neonolin. Neonolin. Oke, nah sudah dibawa kemana aja Mang oleh Neonolin ini? Nolin. Neonolin sudah dibawa kemana aja? Angkawang luar negeri. Luar negeri kan Jakarta. belum sebenarnya, luar negeri belum. Sebenarnya untuk di Neonolin niki li, karena pendengarnya sebenarnya nike kebanyakan di Eropa sebenarnya, yang sangat yang gimana ya, yang minat untuk mendengarkan musik-musik dari Neonolin. Di awal kita tuh dapat undangan di Belgia karena biasanya kan festival-festival besar nih kan nggak dia menyediakan akomodasi gitu beli. Iya. Untuk transportasi kan, karena lagu kan gimana ya, artis nu kena istilah mereka dibi gitu lah, nggak lah semua di support. Kendalanya Nike sebenarnya di Sponsor. Belgia, di Norway. Oke. Ke festivalnya juga. Adalah beberapa juga di negara di Eropa, di Amsterdam juga. Karena Nike pun kendala di transportasi, jadi kita nggak bisa berangkat ke sana. Gitu. Untuk tahun berapa tuh ya? Tahun 2021 sampai 2023, 2024 Nike. Untuk di terakhir kita mewakili Bali sebenarnya di Pekan Kebudayaan Nasional Nike. Kenapa Nolin hatu pernah beli pada karena kuno sebenarnya. Karena ada segmen segmen dawai apa ya, dawai Nusantara lah, dawai Nusantara. Jadi per provinsi itu ngedeng alat musik dawai ya gitu. Apa dawai itu? Dawai itu kan kategori alat musik yang menggunakan dawai, senar. Oh, oke. Jadi semua gambus dari semuanya alat musik dawai itu. Oke. Beberapa alat musik senar tuh, alat musik dawai. Bali yang Nolin lah yang mewakili. Gitu. Oke. Nah, Nike di Jakarta dikurasi sama Mbak Ubit namanya. Mbak Ubit. Setelah Nike kita membawakan karya kita 1, 2. Nike berkolaborasi dengan Maluku dan Lampung. Nike gambus dan apa ya? Aduh Nike ya. Gambus dan mereka gambus semua, cuman beda versi gitu lah. Beda versi. Jadi pas Nike art direkturnya Tesla Manap namanya. Nike yang mengkomposisi ulang lagu ya, kolaborasi itu. Kemudian yang menarik Nike, karakter bunyi dawai kan berbeda-beda nih. Benar. Nike lah yang menarik. Nike pun diolah. Semua diporsikan nih, Tesla Manap. Jadi untuk Nolin tetap dengan karakter ciri khas Bali ya. Balinya. Maluku tetap Maluku ya. Lampung tetap Lampung ya. Tapi dijadikan satu nih gitu loh. Ada beberapa dokumentasi nih, cuman sing full ya. Karena waktu Nike disiarkan di Indonesia TV nih Kak. Jadi di YouTube belum ada kayak Nike. Nike menarik nih karyanya. Di Jakarta. Kemudian di Papua Nike ada Tifa Fest dan Tifa Festival di Timika, Papua. Jadi kita dapat undangan. Kendala masih patuh senar nih. Masih. Pendanaan. Itu mewakilkan Provinsi Bali ya? Untuk di Timika. Iya, di Timika, yang di Jakarta. Yang di Jakarta Nike dibiayai oleh Provinsi Bali. Oke, yang di Papua? Di Papua Nike mandiri. Oh, mandiri. Tapi kita diundang, kita hanya dapat konsumsi kayak itu. Sing mana pun Ben, akomodasi pedidi,
Akhirnya teman-teman di Jakarta waktu ke nelpon ada program perjalanan dinas di kementerian di Kemdikbud waktu itu mengajukan semua, akhirnya kementerian lah yang backup semua. Akhirnya bisalah berangkat ke Papua waktu itu. Jika ada cerita menarik juga yang di Papua nih sebenarnya. Gimana? Tadi ngincah lo siapa nih? Tadi ngincah. Menit kedua. Menit ketiga. Monot ketiga. Seperti begini 5 kecil ya. Men, malu bin mas. Sorry. Santai di sini tongkrongan. Pas kita cuma ngortol, pasti bawa nahan cah dulu no. Dingin masa ini man. Kan cara itu masih cuma itu sih kan. Atuh kan. Cuaca kita maksudnya ada Ya dingin lah. ya sih. Pasti dingin. Waktu ini 17 derajat man. Waduh. Ini Musim kopi soal apa nih? oh iya, kopi Pujungan. Musim Kopi panen Puan tuh. Jangan. Ya jangan lah. Apalagi Robusta. Posan sebalik aja. Anu kan lah sih gitu. Ya, Kopi. kalau saya Aduh toh. Kalau channel ada di sana. Ada. Cuma kan lah sih bungkusnya. Bodem Ada tapi saya mang ide yang. Padahal Lu bang ide Lah canggih. bentuk cut wash kan sih. Yang coba kopi Sing Johnson dikit. dia gitu. Gitu nih nulis. Oke. Jika di Papua, Papua. Mm-mm. Nah, Papua. Apa cerita sih nih? karena keadaan Papua kan tanda kutip agak Mencekam. ya, apalagi di Timika. Iya Benar. sih. Kedawi benahan dia pada ngomong. Ya, Oke, terus sebenarnya izin penabuh jak onyang nih, terutama nih muda-muda nih kan. Kalau bani kemu gitu loh. Tapi kan kita membawa misi yang berbeda, sebenarnya, Jauh. membawa misi yang berbeda. Sih ada kepentingan lain. Benar. Kita hanya untuk apa dane? pertunjukan seni. Ya, baik-baik lah, sih ada kepentingan lain-lain gitu. Oke. Akhirnya berangkat. Sebenarnya sing kondusif aninya ada ditulis. Mon? Malaria. Oh iya. Keselamatan jenisnya kesehatan. Iya. Ya. Kan searching lah masih. Apa sih sebenarnya itu? Sing malarianya ragu ditunah. Karena kondisi fisik kan pasti perjalanan jauh. Pasti beda. Ya. Perjalanan jauh. Kemudian ke itu jemputlah di bandara. Oh. Ya tim apa dana festivalnya. Oh. Pergitan ke di bandara, ajak ke hotel. Manajer hotel lah Bali. Pak Nyoman, Li Panji, di Panji di Beleleng. Kayak kabar ya, ini nah gitu ragu ke siapa nah. Pak Li aja orang beli Beleleng, kenalan dan lain-lain. Pinjam, cek lokasi ke panggung, ke venue nih set. Ada misi penyor weh. Stand nih, misi penyor gitu. Kumpulan anak-anak Bali lah itu. Oh. Aku semakin semangat nih. Mani pasti nepuk di luar Bali nih di itu gitu. Di mana ini kamu tepuk berame itu. Maunya anak Bali nih. Maunya anak Bali akhirnya anak Bali kan jadi itu. Iya. Anak Bali liu ternyata itu. Tepuk nyamo-nyamo itu gitu. Oh. Akhirnya raga makan itu gratis disiapkan oleh orang-orang Bali. Wih. Termasuk keluarga Pak Dekta dan di Timika. Beliau yang menyupport semua untuk konsumsi dan lain-lain. Sampai raga ajak ke pura sembahyang. Ada pura? Ada pura itu. Luwung aja pura itu beli. Pura apa man? Pura apa dah nah. Lagu untuk orang pura Bali. umat Iya, di Bali. Ya, kayak yang jagat lah Bu ya. kayak jagat. Cara jagat nato tuh model. Di Timika. Di Timika ada pura, ada wantilan, sing ada. Lah? Oke nah. Wantilan baru beli. Setir Bali, nah lagi anyar kalau di ketukang itu. Waduh. Wih, cak lu ngajar. Ini kebar dulu yang Bali kan di Bali sih itu. Bali itu Bali. Oke. Ya. Luwung aja pura itu. Luwung aja pura itu. Ois. Lalu kan buat klub ke pura di Bali biasa sandal, gitu kan Ya. biasa merokok, ditusing nih. Tidak diperbolehkan. Ada peraturan ada nih. Ada peraturan itu. Menjaga kebersihan Menjaga dan kebersihan. kesuciannya. Pokoknya kena ning jelasan. Ada sing masa jauh raga. Cara Jumat Pak, pas purnama pas tuh. Wis. Ada sembahyang raga kamu. Ngan ngayah masih. Di pura. Ada gambar lah di itu dah. Lah. Di Timika tuh ada pura. Penabuhnya Penabuh orang-orang di itu kayak beli. Artinya orang Bali yang di sana. Orang Bali nih di itu.
Woi, mantap sekali. Pak Dektan kan arsitek. Oh. Ragan pun arsitek untuk apa dan ngai Wantilan tuh. Wantilan baru beli. Megah aja ya. Kan jadi Bali. Luang tuh. Wah. Sekan. Kebersihannya terjaga, terjamin, tertata. Ada mes di pura beli. Oke. Alah ya apa dan adalah timnya di itu. Tongos nyaga lah itu ya tempat orang. Ya, ada mes. Makanya tuh kok sing konfirmasi sebelum ke Timika tuh ada timpal-timpal Bali itu gitu. Oh, mereka tidak tahu kedatangan kalian. Sing Tawang beli. Nago masih sing Nawang ada nak Bali Ada gitu, mengisi gitu. event di sana. Ya, sing Tawang. Kalau memang dari awal Nago orang kan siapkan di mes luwung sini di pura. Ada di itu dah. Tuh, Nangkil man. akil mah. Puspo man raga. Sing lah ngetuk bayu ke ditu. Ya. Oke. Sama seperti teman-teman yang sekarang di Polan ya. Ya. Ada Ada Bang Puro tuh, ada Itu, Puro. monumen budaya tuh. Luwung jadi tuh. Kebalik cang lep i lingga di pasir itu di Polan kan, lingga di Batuan. Ngerokok ya tegur kan staff. Komen tadi live dapat tuh acara Jumat enggak ketai. Oh, berarti gitu masih bakadang biasa cuma. Habit kebiasaan itu memang susah sih sebenarnya. Dapat tuh acara Jumat enggak ketai itu. Berarti itu has artis Mang. Ya. Itu pentingnya sebenarnya ya. Iya, benar. Sejauh mana sekarang gininya, Mang? Sampai Mang sudah dibawa keliling oleh Neonolin ini. Untuk Berarti ke luar negeri kan belum nih. Kemana sudah ada. Ya sudah. tahun ini di Osaka bi sebenarnya. Jepang. Di Jepang. Kan di Osaka ada Expo jadi Expo Osaka, Expo Osaka. World Expo. Kayak festival gini ya juga ya. Semua dari bisnis, Exhibition. ya semua dari seni budaya dan lain-lain. Seluruh dunia tuh. Indonesia, Pavilion Indonesia tuh di One Bapenas. Nah, Dulu buka pagelaran terbuka untuk seniman-seniman untuk bisa perform di Osaka. di Osaka. Gitu. Enolin mengajukan lah Proposal. pengajuannya. Waktu itu kuratornya Tanto Yahya dan siapa ya? Mas Didit Prabowo. Nah, Akhirnya lolos karena situasi saat ini kan ada efisiensi anggaran benar. di semua lini sebenarnya. Jadi tidak bisa membiayai langsung dari pemerintah. Kita rencana di Agustus sebenarnya, Agustus tanggal 17 Agustus sebenarnya. Kemerdekaan. Karena belum ada mencukupi pendanaannya, diundur menjadi September nih. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan lah untuk menuju. Berarti Karena kan ada kaitan juga Iya. Jepang dan Iya, benar. berarti narasinya itu mengangkat nanti ya. Sudah nih. Berkata sama Wak. Karena kan Agustus juga ada spesial dari Ya, ini. Agustus nanti. Mungkin diundur tuh gara-gara tuh mungkin kan senang sih. Iya. Agustus nanti di tanggal 24. Ya, Ada something new. 24 Agustus. Mudah-mudahan Di mana? bisa lancar. Nggak dikasih tahu. Ya, belum. Oke. Ya. Penasaran? Stay tune di Jawab Pendapat dan di Instagramnya Neonoli. Ada nakon tiket lah gue tuh nih. Gratis sebetulnya, gratis. Tidak ada biaya apapun karena dibiayai kementerian sebenarnya. Free entry, ya, intinya muncul. Ya. Tapi kadang-kadang gini, Man. Kita tuh sering dikomplain di Jawab Pendapat. Dah. Sudah kowe gini. Kencang deko. Tanggal cang sinawang. Man, Kan ngerti man maksudnya gitu kan bikin kan? Gitu. Dah komplain yang nih gitu. Bang tanggal nah enak. Ada aja yang sing deko, ada komplain neng. ya, udah sing teko nih ada reasonnya gitu. Yang bang tanggal. Kan gitu. Kadang-kadang nak sing deko begini. Lah, apa nih? Tanggal sing lepo agama. Cuma maaf juga dari bukan gimana ya tuh yang mengundang kita juga di acara-acara itu sekarang ke Bandung untuk ke Bandung untuk Yan Bandung. Pokoknya nanti kita doakan biar lancar apapun itu Ya. rencananya Oman. Kalau kita nanti Oman kasih undangan Mas Tungkaro, kita menyaksikan langsung Cut, ya. Benar. Harus Dengan hadir. segala bentuk hormat kita kepada seniman muda Bali. No. Ya. Kang Wang man main-main musik kuno man, sengken. Luar negeri saya kita Cut. Oh. Jangan sing nawang tuh. Pokoknya salam sama semeton di apa dan Sangar. Pujungan. Ada ngelasangar. Di Neonolin. Neonolin. Ya. Di Neonolin dan semeton Pujungan. Ini nawang di Pujung terus kayak neneng beliau tuh kene yo. Ya, terpantek dah semben. Terpantik Ya. ben. Mengkhusus Sistemnya. Untuk Jani sebenarnya yang membentuk untuk generasi berikutnya. Bli.
Wow, generasi. Admin satu grup. Karena kan yang melihat, karena ya desa kecil kecil melihat situasi anak-anak kreatif nih sedikit mang ruang ya. Coba yang ragu mang ruang. Merangkul ya. Nyak singgih selag gitulah malu. Benar. Selag malu. Niat nih. Benar. Kalau menjadi pionir ya, Mang ya. Ya mudah-mudahan nyak lah selag. Oke, ini manfaat bergaul jak ibano jak mangwin no. Awan. Aduh, kadang gue video call, Bu. Mendokin yong. Dokin yong. Mau tutup lah ceplok mulai. Macam. Lah kok mesti kayak dia bang. Aduh. Si kacau berpenggilu ya kan nulis ngansip videographer weh. Ya nortang sebenarnya bos 1 jam 30 menit nih. Boket yang lagi bin 20 menit. Paham yo. Ngonyong malu begitu. Artinya masih banyak hal yang ingin kita kulik. Sebenarnya. Siapa tahu nanti ada kesempatan lain lagi ketemu sama teman membicarakan karya-karya yo ataupun di luar dari nolin mungkin. Betul sih. Ya. Terima kasih sekali lagi anak muda. Ya. Ledang penyangrawi ini. Guru juga yang betul sekali. Ledang kangen kau hotel makin kan kita. Karena mang dau. Widangin ya. Benar. Kangen kau maksudnya. Iya. Penting tuh pang kangen kau man. Warna kuning ya putih sama kuning. Mendogen. Nah, begitu. Besarnya masih. Itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah bisa closing statement-nya udah banyak sekali. Ya, biografi juga sudah dibilang tadi. Mantap sekali yang. Mantap sekali itu dulu pertemuan kita sore hari ini bersama Komang Angga Manur di pembahasan neolin dan Becit bagus juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu.